A few moments later. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Vanokot pada mata kuliah Teori Informasi. Sebelumnya, kenalin, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Anissa Mita Safitri, Gustika Diomardini, Fuad Hamidan, dan Rizky Arashid. Nah, Vanokot itu apa sih? Nah, Vanokot itu merupakan metode kompresi data yang dikembangkan oleh Robert Vano pada tahun 1949. Metode ini digunakan untuk mengurangi ukuran data dengan memberikan kode yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang muncul lebih sering. Nah, dalam Vanokot ini, simbol-simbol diurutkan dari yang paling mungkin hingga yang paling kecil kemungkinannya. Lalu dibagi menjadi 2 himpunan yang total probabilitasnya sedekat mungkin hingga sama. Semua simbol kemudian diberi digit pertama kodenya. Simbol pada set pertama menerima 0 dan simbol pada set kedua menerima 1. Nah, tujuan dari Vanokot itu sendiri, yang pertama, pengurangan rata-rata panjang kode. Nah, Vanokot ini bertujuan untuk mencapai rata-rata panjang kode per simbol yang sedekat mungkin dengan entropi sumber informasi. Dan tujuan yang kedua itu peningkatan efisiensi komunikasi. Dengan mencapai rata-rata panjang kode yang pendek, Vanokot dapat meningkatkan efisiensi komunikasi dalam berbagai aplikasi seperti kompresi data, transmisi data, dan penyimpanan data. Nah, selanjutnya ini ada algoritma dari Vanokot sendiri yang akan dijelaskan oleh Anissa Mita. Silakan. Baik, selanjutnya untuk algoritma dari Vanokot sendiri, algoritma ini disebut sebagai teknik kompresi data paling awal yang ditemukan oleh Claude Shannon dan Robert Vano pada tahun 1949 di MIT. Algoritma Vano menggunakan pendekatan top-down dalam penyusunan binary tree, sehingga sangat efisien untuk mengkompresi data teks yang berukuran besar. Secara garis besar, algoritma Vano memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap simbol yang berbeda memiliki kode yang berbeda. Yang kedua, simbol dengan probabilitas yang kecil memiliki kode panjang bit yang lebih panjang, dan simbol dengan probabilitas yang lebih besar memiliki panjang bit yang lebih pendek. Yang ketiga, meskipun kode yang dihasilkan memiliki panjang bit yang berbeda dengan kode pada karakter asli, tetapi dapat dikodekan secara unik. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada langkah-langkah dari Vanokot sendiri yang akan dijelaskan oleh Rizky Arashid. Silakan. Nah, adapun langkah-langkah dalam kompresi data pada algoritma Vano dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, urutkan simbol sesuai dengan karakter tabel ASCII serta bangun tabel daftar kemunculan simbol dari data. Nah, yang kedua, urutkan tabel kemunculan simbol sesuai dengan frekuensi kemunculan dari frekuensi kemunculan paling tinggi ke paling rendah. Kemudian yang ketiga, bagilah tabel kemunculan simbol menjadi 2 bagian dengan pembagian berdasarkan pada total frekuensi bagian atau bagian atas sedekat mungkin dengan jumlah frekuensi dengan bagian yang lain atau bagian bawah. Kemudian yang keempat, tetapkan bagian atas dengan digit biner 0 dan bagian bawah dengan digit biner 1. Kemudian siapkan langkah 3 dan 4 secara berulang-ulang untuk masing-masing 2 bagian. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada penerapan dari Vanokot sendiri yang akan dijelaskan oleh Fuad. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penerapan dari Vanokot itu sendiri. Pada percobaan input stream menggunakan pesan teks Gajah Mada. Pesan teks terdiri dari 5 huruf, yaitu ada A, D, G, H, J, dan M. Pemilihan teks Gajah Mada karena memiliki rangkaian huruf yang pendek dan memiliki 2 huruf perulangan, sehingga langkah algoritma sudah terpenuhi. Untuk yang pertama, itu kita urutkan dari hurufnya, yang ada A, D, G,
H, J, M secara descending atau dari yang terbesar. Di sini A, jumlah probabilitasnya yaitu adalah 4. Dan D, jumlah probabilitasnya adalah 2 dan sisanya adalah 1. Selanjutnya untuk tahapan yang kedua adalah kita membagi 2 dari jumlah bagian atas dan bagian bawah, di mana jumlah bagian atas tidak boleh lebih dari jumlah bagian bawah. Di sini kita contoh ambil untuk huruf A. Huruf A memiliki probabilitas 4. Lalu untuk bagian bawahnya kita ambil dari D hingga M. Di sini untuk D adalah 2 dan G adalah 1. Kita jumlahkan 3 dan juga kita jumlahkan dengan H menjadi 4, kita jumlahkan dengan J menjadi 5, kita jumlahkan dengan M menjadi 6. Jadi di sini sudah terpenuhi yaitu bagian atas A 4 lebih kecil dari bagian bawah yaitu 6. Maka di sini akan kita pisahkan dengan kode, di mana untuk bagian atas itu kita menggunakan kode biner 0. Dan untuk bagian bawah kita menggunakan kode biner 1. Untuk selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, kita lakukan proses yang sama. Tapi di sini karena untuk huruf A itu sudah tidak bisa dibagi lagi karena cuma satu bagian, maka selanjutnya bagian bawah D sampai M kita bagi lagi menjadi 2. Di mana di sini kita jumlahkan dulu untuk bagian atas yaitu ada 2 dan 1 atau D dan G. Itu totalnya adalah 3. Dan selanjutnya adalah bagian bawah adalah H, J, dan M. Itu juga jumlah probabilitas totalnya adalah 3. Jadi untuk tahap yang ketiga sudah memenuhi yaitu bagian atas tidak lebih dari bagian bawah. Lalu kita bagi lagi dengan kode biner, di mana G dan H itu adalah 1. Dan G dan H adalah 0. D dan G adalah 0, H, J, M adalah 1. Jika sudah, kita lakukan lagi perulangan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Di mana di sini tersisa adalah D, G hanya sisa 2. Maka akan kita ubah langsung menjadi kode biner 0 dan 1. Lalu untuk bagian bawah, HJM, kita bisa juga menjadi 2 bagian. Yang dimana untuk bagian atasnya itu adalah 1, H, dan bagian bawahnya adalah 1 dan 2, J dan M. Maka untuk bagian atas, H kita ubah menjadi biner 0, dan J dan M biner 1. Selanjutnya yang kelima, sisa bagian bawah yaitu J dan M. Karena di sini hanya memiliki 2 huruf atau 2 bagian, langsung saja di sini kita ubah menjadi 2, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya di sini kita dapatkan hasil dari konversi biner tadi yaitu adalah A adalah hasilnya 0, B adalah 101, G adalah 101, H adalah 110, J adalah 1110, dan M adalah 111. Baik, untuk kesimpulan dari Vanocode itu sendiri, algoritma Vanocode merupakan metode kompresi data yang efisien untuk data teks, di mana panjang kode ditentukan oleh probabilitas kemunculan simbol. Meskipun tidak selalu optimal secara Huffman coding, Vanocode tetap memberikan hasil kompresi yang baik dengan panjang kode rata-rata dalam 1 bit dari optimal. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.